Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini saya bakal balesin Q&A tanggal berapa nih? 2 September. Jadi sebenarnya ini adalah Q&A yang saya kasih di Instagram, tapi nggak kejawab semua dan saya udah janji bakal jawab di YouTube. Tapi sebelum saya balesin Q&A-nya, subscribe dulu. Bantu saya buat lebih produktif dengan kamu subscribe saya. Udah? Terima kasih. Untuk bahas Q&A-nya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis mulai dari premis, konflik, naskah, yang lain-lainnya, tentang duit juga, tentang Wattpad juga di channel ini. Jadi kamu harus subscribe channel ini kalau emang suka dengan dunia kepenulisan. Dan untuk kamu penonton lama, respect, terima kasih ya udah terus support Kare. Tadi udah disinggung sedikit di video ini, saya mau balesin Q&A tanggal 2 September. Mulai ya. Namanya keren. Ini dari Desi Ulanici. Namanya keren, itu nama asli atau nama pena? Udah jelas ya, di Kare itu nama pena. Nama asli saya Handika Renaldi Sutanto. Diulang-ulang aja kalau kamu kurang. Jadi di Kare itu nama pena, tapi nggak dibikin kayak rintik sendu gitu ya, nggak bener-bener jauh. Jadi emang cuma singkatan aja supaya jadi satu suku kata dan mudah diingat gitu. Jadi pakainya di Kare. Masih dari Desi Wulanici, dia nanya nih, apa aja yang perlu diperhatikan pas mau menentukan nama pena? Sebelumnya kita bahas dulu, nama pena itu adalah nama panggung nih. Kalau buat artis pakainya nama panggung, kalau buat penulis nama pena. Nah, cara nentuinnya itu dilihat dulu nih, kamu bikinnya karya apa, terus kamu mau dikenal sebagai siapa. Kalau misalnya saya nggak mau dikenal sebagai Rina Hujan, misalnya saya nggak mau dikenal sebagai benda yang estetik gitu, misalnya saya mau dikenal sebagai diri saya di Kare. Ya walaupun itu nama pena juga yang tadi saya udah bilang, tapi nama pena saya tetap nama asli saya. Karena kalau di buku nih, misalnya di buku, nanti bukunya famous gitu misalnya, terkenal se-Indonesia. Yang terkenal emang Rintik Sendu, tapi ya awalnya kan Rintik Sendu kan nggak mau nampilin wajahnya kan. Saya, ya kamu udah lihat saya, jadi saya mau ya terkenal sebagai Dikare. Kalau misalnya nih, anggap ya nama saya Rina Hujan misalnya. Terus nanti saya diundang nih ke TV, ditanya juga nama aslinya. Emang nama aslinya siapa? Nama asli saya ini sama aja. Jadi kalau misalnya kamu mau nentuin nama pena, dilihat dulu kamu publish di mana, genrenya apa, bentuknya apa, bentuk karyanya, dan mau dikenal sebagai siapa. Atau bisa juga yang merepresentasikan diri kamu. Misalnya saya sukanya hujan, saya suka banget wangi hujan, misalnya gitu ya. Jadi saya pakainya Rina Hujan aja, nggak apa-apa juga. Atau misalnya saya sukanya malam, pakainya bahasa asing gitu misalnya, atau bahasa Sanskerta atau bahasa apapun yang artinya malam. Atau dia sukanya kucing, ya kucing pakai bahasa apa misalnya kayak gitu. Jadi tergantung identitas kamu maunya dikenal sebagai apa. Kalau pecinta kucing ya misalnya dalam arti apa, atau dalam bahasa apa, artinya pecinta kucing, seperti itu. Ada lagi nih dari Anis underscore ASRW. Kak, bingung bikin cerita baru setengah, nggak bisa ngelanjutin lagi. Bingung harus bahas apa. Kamu harus tahu dulu alur kamu itu mau dibawa kemana. Biasanya kamu bingung ini karena kamu nggak tahu alurnya. Jadi misalnya, ceritanya dari pagi mau sampai malam. Berarti kan dari pagi jam 7 pagi gitu misalnya sampai jam 9 malam. Berarti kan jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 sampai ke jam berapa malam tadi? 9 ya. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kalau misalnya nih kamu mandek di sini misalnya di jam 11 pagi, gimana caranya main ke sini? Berarti kan aku dari awal kan udah kelihatan nih si karakter ini pengen ke jam 9 ini nih. Misalnya dia mau beli cabe dari pagi sampai malam, aduh ngasal banget. Misalnya dari mau beli cabe dari pagi sampai malam. Dia jalan naik sepeda, ketemu orang, terus akhirnya nyampe ke tokonya, misalnya kayak gitu. Nah, kamu harus lihat dulu tujuannya itu sebenarnya apa. Jadi bisa ngebahas lanjut itu kalau misalnya kamu tahu tujuan karakter kamu apa.
Nah, misalnya nih karakter kamu udah tahu nih tujuannya mau kemana misalnya, atau mau apa. Habis itu kamu buat aja outline-nya. Outline simpel aja. Atau misalnya kamu bikin notes, narasi, atau deskripsi. Kalau misalnya si tujuan yang tadi jam 9 di sini tuh mau beli cabe. Jadi kalau misal tadi jam 11 di sini bingung jalannya mau ke kanan atau ke kiri. Ingat dia mau beli cabe. Sebelumnya dia misalnya pernah dianterin sama atau pernah ikut ibunya beli cabe. Berarti dia bakal inget-inget nih di sini mau ke kanan atau ke kiri gitu. Ya gitu ya. Jadi kamu tentuin dulu tujuan cerita kamu atau tujuan karakter kamu itu mau apa. Udah gitu doang. Selanjutnya dari @cerber_o, bingung bacanya. Cerberbo, apalah. Kak, cara supaya lebih fokus ke alur cerita kita itu gimana ya? Kayak kadang malah melenceng dari tema. Karena saya pengikut outline, saya pasti nyaranin bikin outline. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan bilangnya supaya lebih fokus ke alur cerita. Yang tadi itu misalnya mau beli cabai dari rumah ke apa namanya, warung. Dari rumah jalan ketemu orang nih, konflik misalnya. Selesai konfliknya, tahu dia tujuannya main ke warung. Jalan lagi dia ketemu temennya, diajak main misalnya, dia ketemu pacara, ketemu mantannya, sampai akhirnya tetap nyampe ke warung. Jadi walaupun nanti di tengah-tengah sepanjang jalan ini ketemu masalah, ketemu karakter atau lain sebagainya, tapi tetap alurnya tetap sampai ke warung. Itu kalau kamu bikin outline, gampangnya sih bikin outline. Kalau misalnya kamu mau tahu gimana cara nulis outline, kamu cek aja di deskripsi, nanti saya tulis linknya, tinggal klik, tapi jangan lupa subscribe. Cara promosi dong. Udah banyak cara dicoba masih aja nggak ada yang nyangkut. Ini nggak usah saya sebutin. Buat kamu yang bingung nih gimana cara yang promosi, kamu screenshot cover cerita kamu, boleh di Wattpad, boleh di Novelmy, boleh di aplikasi apapun, di story ya, story IG maksudnya. Habis itu mention saya, nanti saya bantu promo. Jadi semoga sukses promosinya. Kurang baik apa kan? Oh, seru nih. Dari @dsntrrr_. Nanya gini, bagaimana caranya membuat cerita new version di cerita lama? Sebelumnya gini ya, cerita new version dari cerita lama itu pastinya akan lebih baik. Kenapa? Karena kita ilmunya udah nambah banyak nih. Skill nulis kita makin bagus. Kalau misalnya ceritanya tahun 2015 misalnya, jauh banget lagi. 2015 mau dibikin lagi jadi 2021. Cerita yang sebelumnya cuma 5 part bisa jadi 30 part di sini. Karena ngerasa, ih gila ceritanya gue dulu begini amat dah. Misalnya gitu, atau oh ternyata kayak gini ya jelek ya. Malu sendiri ngeliatnya misalnya. Oh ternyata kalau dibikin kayak gini lebih bagus deh kayaknya nih. Misalnya dari tadi 5 jadi 30 di sini. Caranya adalah kamu baca, kamu evaluasi, kamu tahu nih kurangnya di mana dari cerita lama kamu dan dibikin jadi versi barunya. Tapi ingat, jangan cuma copy paste atau jangan cuma memperbaiki typo atau puebi atau tanda baca. Tapi bener-bener dibaca, dievaluasi, ada adegan yang perlu ditambah atau enggak, ada karakter yang perlu dikurangin atau enggak, konfliknya kepanjangan enggak, konfliknya harus diperpanjang enggak. Jadi seperti itu. Jadi emang dievaluasi supaya new versionnya lebih bagus. Nih, ada lagi dari @avivi_neiza. Nanyanya gini, Kak, kalau abis tanda kutip itu pakai huruf besar atau kecil? Gitu. Jadi gini ya, untuk Avivi, ini dialog tag ya, atau misalnya keterangan setelah dialog. Penulisannya setelah tanda kutip itu pastinya huruf kecil, kecuali setelah tanda kutip itu ada titik, atau sebelum tanda kutipnya itu titik. Karena dialog itu bukan akhir dari kalimat kalau misalnya ada dialog tagnya. Jadi karena misalnya ya, kutipnya udah di sini nih. Berarti kan di sini misalnya ujar kare misalnya. Ujar kare itu kan masih dalam satu kalimat. Berarti ujar itu huruf kecil karena kalimat yang ujar kare itu kalimatnya bisa di kare. Jadi titiknya ada di situ. Jadi setelah tanda kutip huruf kecil. Dari @debbiehermianti15. Hai Kak, hai Debbie. Kakak mulai suka nulis dari kapan? Gitu pertanyaannya. Terima kasih udah nanya. Saya suka nulis itu dari SD.
nulis pertama-tama itu di buku ditulis tangan. Karena kan saat itu emang belum punya laptop ya. Jadi saya nulis di tangan, salah bukan nulis di tangan dong. Jadi saya nulis tangan di buku. Ya mulai suka nulis, upload di Wattpad, dan akhirnya punya buku kuning di tahun 2021. Selanjutnya dari @rizky.saputri, cara konsisten buat nulis kak. Yang pertama itu bikin jadwal. Saya adalah saksi hidup maksudnya. Jadwal itu mempengaruhi sama konsistensi. Misal saya mau nulis jam 7 malam. Dari pagi saya tahu nih jadwal saya nulis itu nanti nih jam 7 malam. Berarti jam 7 malam itu saya harus nulis. Bukan saya harus mikir. Jadi dari pagi saya tahu nih, oh gue mau nulisnya nanti bab 2 misalnya. Nanti di bab 2 tuh adegannya begini gini gini misalnya. Nanti jam 7 malam itu saya nulis bab 2, ngetik gitu maksudnya. Jam 2 bab 2 part 2 saya nulis adegannya kayak gini gini gini. Bukan jam 7 saya depan laptop terus mikir, gue mau nulis apa ya? Nggak gitu. Jadi itu lebih konsisten kalau misalnya kamu bikin jadwal. Yang kedua, kalau misalnya kamu mau konsisten itu adalah target. Tadi kan saya udah bikin jadwal nih. Misalnya saya jadwalnya kan tadi jam 7 malam. Nah, saya targetin tuh jam 7 malam itu saya nulis 1 halaman. Besoknya jam 7 malam lagi saya nulis 1 halaman. Yang gak usah banyak-banyak juga deh. Kalau misalnya satu bab itu 5-8 halaman misalnya, yaudah saya nulis 1 halaman aja. Jadi jam 7 sampai jam 8 atau sampai jam 9 misalnya. Jadi tetap istirahatnya tetap cukup, tetap fresh, dan otak kita juga tetap sehat. Bukan otak yang sehat dong, maksudnya semuanya badannya sehat. Jadi karena kalau nulisnya malam, oke deh kak, saya nulisnya malam kak, nggak bisa siang, nggak bisa sore atau jam 7 gitu, saya nulisnya tengah malam. Ya nggak apa-apa, tapi jangan kurang tidur juga ya, karena nggak sehat. BTW mata saya hitam gini nih bukan karena kurang tidur, tapi karena emang gen dan emang matanya hitam. Dan kalau misalnya kamu masih kurang nih konsistennya, kan tadi ada 2 ya. Yang satu buat jadwal, satunya bikin target, yang ketiganya habit. Jadi kalau kamu udah bikin jadwal, kamu udah targetin berapa banyak katanya atau berapa banyak halamannya, habis itu jadiin habit. Jadi lama-lama bakal konsisten nulisnya. Nih, pertanyaan selanjutnya dari @lx_yyy_. Cara nyari nama tokoh yang baru gimana? Yang terkesan keren dan persis dengan sifatnya. Kalau biasanya karya itu kalau misalnya mau bikin nama tokoh atau nama karakter, lihat artinya. Misalnya saya mau ngasih nama Agung misalnya. Agung itu orangnya besar, kuat, berkuasa ya karena namanya Agung. Jadi udah tahu artinya itu Agung atau artinya itu besar. Nggak cuma pakai bahasa Indonesia ya, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, bahasa apapun. Itu sih yang paling gampang karena memang menggambarkan orang dengan satu kata itu tadi. Selanjutnya pertanyaan dari @prva, susah banget sih namanya, @prvanaa Maya _ selama kakak buat cerita ada gak kesulitannya? Kayak misal kesulitan buat bikin feel cerita atau apa gitu. Kalau saya pribadi masalah terbesar saya adalah mood. Misal saya lagi mood nih nulis, bisa seminggu selesai 5 bab, bahkan lebih. Cara nyari nama tokoh yang baru gimana? Yang terkesan keren dan persis dengan sifatnya. Kalau biasanya karya itu kalau misalnya mau bikin nama tokoh atau nama karakter, lihat artinya. Misalnya saya mau ngasih nama Agung misalnya. Agung itu orangnya besar, kuat, berkuasa ya karena namanya Agung. Jadi udah tahu artinya itu Agung atau artinya itu besar. Nggak cuma pakai bahasa Indonesia ya, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, bahasa apapun. Itu sih yang paling gampang karena memang menggambarkan orang dengan satu kata itu tadi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari @prva
susah banget sih namanya, @PRVANAA Maya underscore. Selama kakak buat cerita, ada gak kesulitannya? Kayak misal kesulitan buat bikin feel cerita atau apa gitu. Kalau saya pribadi, masalah terbesar saya adalah mood. Misal, saya lagi mood nih nulis, bisa seminggu selesai 5 bab. Bahkan lebih. Kalau lagi mood itu bisa nulis atau duduk di depan laptop itu dari pagi sampai malam. Kalau lagi mood. Tapi kalau lagi nggak mood, 2 hari aja belum tentu bisa balik lagi ke depan laptop buat nulis. Itu sih kesulitan saya. Jadi kadang kalau emang lagi mood ya udah nggak mau diganggu. Kalau lagi mood tuh HP saya matiin, internet dimatiin, yang penting dengar musik gitu ya. Kalau internet mati, musik nggak nyala ya nggak bisa juga. Maksudnya data gitu, jadi nggak ada notifikasi, saya ngetik aja kalau lagi mood. Tapi kalau lagi nggak mood, mau dipaksa pun bisa dipaksa, paling cuma dapat 1 paragraf 2 paragraf dalam waktu 2 jam. Jadi mikir depan laptop, nanti main HP, nanti buka YouTube gitu. Ya nggak baik sih, tapi cara saya buat lepas dari situ ya dengan dipaksa. Karena kan yang tadi saya contohin ya, saya nulis jam 7 malam misalnya. Tapi saya kalau nulis itu emang jam segitu, jam 7 sampai jam 10 atau sampai jam setengah 11. Setelah itu ya saya lepas, tutup laptopnya. Tapi biasanya jam 10 udah saya tutup laptopnya, saya beres-beres, gosok gigi gitu-gitu, habis itu tiduran, rebahan, tidur deh. Jadi emang udah nggak lebih dari jam 10. Kalau misalnya lebih dari jam 10 ya berarti itu memang lagi mood banget. Tapi nggak dibiasain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah yang sama, coba dipaksa. Bisa deh pasti. Pertanyaan dari @mazaya.rf. Kenapa suka bebek dan warna kuning? Kuning semua BTW ya. Ini ada bebek. Terus nih bebek yang gak kelihatan di bawah, nih bebek nih. Nih bebek. Kenapa saya suka warna kuning dan bebek? Eh, tapi tolong dipahami ya, saya nggak maniak sama kuning. Saya nggak pakai baju warna kuning. Saya nggak punya topi warna kuning. Saya baju kuning punya, tapi cuma satu. Saya nggak, ya intinya nggak maniak warna kuning. Jadi kalau ngeliat orang nih pakai tas warna kuning atau pakai mobil warnanya kuning, ih kuning pengen punya, nggak sampai kayak gitu. Suka aja warna kuning karena cerah dan menonjol gitu loh. Kalau misalnya nih lagi upacara misalnya, upacara dong, misalnya lagi jalan-jalan di mall yang semuanya serba hitam atau pakai baju gelap, terus saya jalan pakai baju kuning, ih kayak pusat perhatian gitu loh. Jadi lebih kayak gitu sih, kenapa suka warna kuning. Terus kalau suka bebek karena bebek lucu aja, tuh lihat deh, lucu banget kan bebek. Tapi mah aslinya takut. Karena saya pernah dikejar apa, soang ya. Ya karena saya pernah dikejar soang dulu pas kecil, jadi saya takut sama aslinya. Tapi kalau sama dagingnya, oh enak banget, suka. Sama yang ini lucu. Dan terakhir ya ini ya, ini dari @aira.rah underscore, gabungan juga sama @salsabila, ejaannya SSALSALBILLA. Pertanyaan dari Aira itu, cara biar waktu nulis itu dikesampingin itu gimana sih? Aku kalau udah nulis lupa semua, lah kayak saya tadi ya. Lalu dari Salsabila, cara kakak luangin waktu buat nulis dan juga dapetin ide itu gimana? Tadi kalau misalnya saya lupa waktu nih buat nulis, dari pagi sampai malam saya nulis misalnya, jadi saya bikin timernya itu ya udah nggak usah pakai timer yang di nanti bunyi alarm, nggak usah kayak gitu. Cukup ngeliat misalnya di sini jam ya, mana jam, ada nggak sih gambar jam? Nggak ada gambar jam lagi. Misalnya ini jam ya, ini misalnya ini aja di sini nih gambar jailer, misalnya ini jam. Nah saya lagi nulis nih, ngetik itu saya lihat, oh udah jam 10, nanti jam setengah 11 saya mau nyuci misalnya. Nyuci, jadi misalnya nanti jam setengah 11 saya mau nyuci, yaudah saya ngetik dulu, ngetik, nengok nih, wah ternyata udah jam 11 kurang 15, berarti saya udah lebih 15 menit. Yaudah saya kerjain dulu yang lain, nggak apa-apa lebih 15 menit. Atau misalnya kalau saya pribadi, saya nggak bisa nulis kalau perut saya lapar ya. Jadi misalnya nih, tadi jam 11 ngetik nih, nanti jam 12 gue harus makan karena lapar.
dan emang udah waktunya makan kan. Terus misalnya lagi asik buat ngetik sampai jam setengah satu, pas nengok ini baru nggak, oh setengah satu, nggak saya lanjutin tapi saya makan dulu, habis itu balik lagi. Jadi tetap kayak gitu. Kalau misalnya saya lagi silent HP jam 10 misalnya, gua pengen buka notif nanti jam setengah 11, ketik maksudnya ngetik, terus habis itu lihat buka HP, karena kan nggak mungkin dong kita ketinggalan misalnya nulis dari pagi sampai sore, masa kita nggak tahu info apa-apa, masa kita nggak update status, nggak, bukan update status maksudnya, update info teman-teman kita lagi ngapain, update info guru kita ngasih tugas atau enggak, yang kayak gitu. Jadi jangan di silent kalau kata saya nih. Jadi bikin aja timer, misalnya setengah jam sekali atau 1 jam sekali buka HP. Ya nggak usah scroll IG, nggak usah scroll TikTok atau lihat timeline Twitter, enggak. Tetap aja cuma lihat notif ada atau enggak. Karena kalau misalnya ada urgent gitu, ada keluarga yang kenapa-napa, misalnya ada tugas, ada yang harus dikumpulin, kalau misalnya, atau kamu adalah seorang anggota di komunitas atau apapun, kan bakalan susah kalau misalnya kamu nggak bisa dihubungin, gitu sih maksudnya. Jadi jangan di airplane mode tapi di timer aja. Terus yang tadi, cara luangin waktunya, saya bikin jadwal. Tadi di awal udah dibahas bikin jadwal jam 7 malam. Ya udah, jam 7 malam itu saya nulis. Terus gimana caranya dapetin ide? Ada beberapa kalau saya pribadi. Yang pertama itu kalau saya baca buku, saya ketik langsung di sticky note atau di notes HP atau di save message kalau di Telegram. Saya ketik aja nih ide saya lagi baca, ini idenya. Besok kalau mau bikin cerita, gue mau bikin adegan kayak gini. Saya tulis. Kalau nonton film, wah keren banget adegannya. Adegannya masak-masak misalnya. Besok kalau mau bikin buku ada adegan masak-masak, saya tulis sama di sticky note atau di save message di Telegram. Terus kalau misalnya ngobrol atau dengar pengalaman orang, nah itu biasanya saya tulis. Jadi ide-ide yang kayak gitu yang saya tulis, karena kan emang berarti emang beneran ada. Dan satu lagi, sekitar. Misalnya saya lagi di gedung pertemuan atau lagi di aula, ada acara, kan kita ngeliat dengan mata sendiri kan, oh ada yang pakai baju warna putih rombe-rombe pakai merah-merah gitu misalnya. Besok kalau bikin adegan ada orang yang bajunya kayak gitu, atau misalnya ada orang berantem di pinggir jalan gara-gara motornya keserempet angkot misalnya, besok gue mau bikin cerita kayak gitu. Jadi emang peka gitu loh kalau misalnya ada tetangga kita nyiramin tanaman, oh jadi tiap pagi tuh nyiramin tanaman ya, kayaknya bisa deh gue bikin adegan atau bikin karakter yang setiap pagi nyiramin tanaman kayak gitu. Jadi lebih variatif dan idenya tuh ngalir terus. Tapi inget ya, jangan dipisah. Jadi kalau misal kamu nulisnya di notes HP ya, yaudah di notes semuanya sampai panjang ya nggak apa-apa. Kalau nulisnya di Telegram, di save message kayak saya, yaudah save message aja. Jadi jangan nulis di Telegram ditulis, terus di notes HP ditulis. Nanti pas lagi butuh ide, kamu bingung nyarinya ada di mana. Gitu aja. Sebenarnya masih ada lagi, tapi ini pas saya nge-record ya, ini udah 27 menit. Jadi cukup sekian, terima kasih udah nyimak. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, boleh juga request konten, boleh banget. Terus kalau misalnya nih, terus jangan lupa subscribe. Terima kasih banget udah nonton sampai habis. Cukup sekian, bye bye.